petugas ketika acara sedang berlangsung demi kenikmatan acara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala habibina Mustafa imamul mursalin Muhammad sallallahu alaihi wa alladhi qad hamala an-nas min adh-dhulumati ila an-nur wa kadzalika ila siratin mustaqim wa akmala hayatana bi nuril islam wal iman wal ihsan faman iltazama sunnatahu fanqada wassaqam wa man a'rada an dinihi takhabbata fi dawabil zaman. First of all, let's thank to the most gracious, the most merciful, the Almighty, the creator of everything in this universe. He is the one and only God, Allah subhanahu wa ta'ala, who has given us happiness until the court gathered in this place. Peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. Al-Mukarram, Bapak Pimpinan Pondok Modern Alim Piring Putri, Al-Ustaz Haji Muhammad Yusuf, LC MSI, Al-Mukarram, Ketua FKP Riau, Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Mursyid, MPDI, Al-Mukarram, Sekjen FPAD, Al-Ustaz Kiai Haji Amir Zamasyidi, MA PhD, Al-Mukarram, para pimpinan Pondok Pesantren Kabupaten Indragiri Hilir, Al-Mukarram, Dewan Guru Asatidz, para tamu undangan, dan Bapak Ibu yang santriwati Pondok Modern Alim Piring Putri, serta seluruh santriwati Pondok Modern Alim Piring Putri yang berbahagia. Pelantikan pengurus FPAD Riau dan silaturahmi pimpinan Ponpes Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka sosialisasi beasiswa santri bersama Kiai Haji Anwar Zamasyidi, MA PhD, di Pondok Modern Alim Piring Putri, Tembilahan Barat, Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir, Riau, Indonesia. Yang sahaba Afani wa Ishrina min Safar Sanata Alfin wa Arba'inatin Sitta wa Arba'ina Hijriyatan Al-Mu'adil Bit-Tarikh As-Sabi wa Ishrina min Agustus Sanata Alfini Arba'a wa Ishrina Miladiyatan. Ahlan wa sahlan biqudumikum ila hadha ma'had syarif. Welcome to our beloved campus Islamic Teacher Training College Al-Imtinan Modern Islamic Institution for Girls. Agenda. Let's begin our agenda today by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhari bidayati hadha barnamij tilawati mubarakatin ayatul bayyinatin dzikrul hakim tasmi'a alama ukhtina azizah Nadia An-Nisa faltatafaddal fadilatuhu mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairun laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yazidka yatiman
fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mendoa pendukung yang akan dipimpin oleh saudari Astrid Clarissa Pramudianti. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 4/4 jatuh pada hitungan pertama dimulai. Suaranya
كلمته إياه من رئيس معهد الامتنان أو أستاذ الحاج محمد يوسف LCMSE فليتفضل سيادته مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini ada tambahan biasanya. Mana kotaknya? Maklum yang berbicara ini terlalu tinggi, Bu. Jadi kalau begini mundur ya, bungkuk. Nah, jadi biasanya ini ada yang ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat dan yang kita muliakan Kiai Haji Anang Riza Masyhadi MA PhD, pimpinan Pondok Modern Tazaka Batang, sekaligus Sekjen FPAG Forum Komunikasi Forum Pesantren Alumni Gontor Pusat beserta rombongan yang kami hormati dan kami muliakan, Ketua FKPP yang saat ini diwakili oleh Al-Ustadz Ali Mukhlisin, pimpinan Pondok Modern Al-Kausar, yang kami hormati dan yang kami muliakan, orang tua kami, abang kami, kakak kami, Ustadz Samuji, dan pimpinan Pondok Nurul Hidayah, Pondok Pesantren Nurul Hidayah Bengkalis, yang kami hormati Bapak Ustadz Mantik, ya, ini pimpinan pesantren teknologi. Kemudian pesantren teknologi ini di Siak Hulu, ya, orang bilangnya Pekanbaru, tapi posisi persisnya di Siak Hulu, ya saudara. Yang kami hormati juga rekan kami, kawan kami, Ustadz Nurdianto, ya, Ustadz Nurdianto ini pimpinan Pondok Cahaya Al-Quran Dumai. Kemudian juga ada, silahkan Ustadz, Bapak berdiri Ustadz. Ya. Kemudian ada Ustadz Rafiq. Ustadz Rafiq. Ustadz Rafiq ini pimpinan pesantren Alam Al-Quran Dumai juga, ya. Kemudian ada Ustadz Iswahyudi, lihat diri begitu Ustadz. Beliau ini kakak saya di kelas, kakak satu kamar. Beliau sudah senior, waktu jadi guru saya guru baru, beliau sudah guru senior. Sekarang jadi direktur KMI Pondok Modern Al-Kausar, ya, Masya Allah. Dan kemudian juga ada Kiai Bisri, ya, teman-teman Ustaz. Kiai Bisri ini adalah salah satu dari 3 pimpinan Tazaka
Jadi Tazaka ini punya 3 pimpinan seperti di Gontor. Beliau salah satu dari ketiga pimpinan ini. Ustadz Bisri, Direktur KMI ya. Mohon maaf ya. Beliau adalah Direktur KMI Tazaka. Kemudian ada Kiai Oyong ya, kemudian Ustadz. Beliau juga adalah salah satu dari 3 pimpinan Tazaka. Yang satu lagi belum berkesempatan hadir, insya Allah di waktu yang lain. Ya, mungkin itu dan masih ada yang lain-lain rombongan. Tentunya mana? Oh ya, Ustadz. Ya, ini permaisuri saya ya. Ustazah Tuni Khairunisa, Direktur KMI Alimpinan. Masya Allah, ya inilah satu-satunya perempuan yang paling cantik di atas ini ya. Alhamdulillah. Yang terhormat juga para pimpinan pesantren, baik dari Pekanbaru, kemudian juga pimpinan pesantren Seinhil yang berkesempatan hadir, Bapak perwakilan dari Kementerian Agama, kemudian juga dari kecamatan, kelurahan. Dan juga di sini juga ada, nah ini ketinggalan, Ustadz Subhi. Pada Ustadz Subhi ini adalah pimpinan perwakafan di Tazaka. Ya, masalah perwakafan nanti kita akan dengar banyak hal yang berkenaan dengan perwakafan. Mereka ini kemarin di Pekanbaru di Pondok Al-Kausar diundang untuk memaparkan tentang perwakafan. Dan insya Allah akan berkelanjutan nampaknya. Pemerintah Kabupaten Siak akan mengundang mereka lagi. Mudah-mudahan nanti pemerintah Kabupaten Inhil juga insya Allah ya akan mengundang juga. Kemudian ada juga orang pembilahan yang lama di luar negeri ya, kepada Ustaz Andri Rosadi. Ini orang pembilahan tapi lama di luar negeri. Sekarang juga wali santri di Tazaka, dan beliau juga terkadang diminta oleh Kiai Anang untuk memberikan motivasi dan wawasan kepada santri dan guru-guru di Tazaka, dan beliau masuk dalam tim Ustadz Kiai Haji Anang Ridwaini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, kami sebagai pimpinan Pondok Modern Alimpinan Putri pertama mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran kita semua di tempat ini, atas undangan kami yang mungkin sangat singkat sekali waktunya, karena memang pertemuan ini belum direncanakan sebelumnya. Tapi ketika kami mendengar berita dari Ustadz Ali, pimpinan Pondok Modern Al-Kausar, bahwa setelah acara di Pondok Modern Al-Kausar, Kiai Haji Anang akan datang ke sini bersama rombongan, dan kiai-kiai yang dari Riau juga ingin ikut ke Alimpinan. Nah, ini akhirnya kita pasang strategi cepat. Anak-anak alhamdulillah sudah terbiasa dikageti dengan seperti ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa menyaksikan persiapan anak-anak. Tepuk tangan buat anak-anak yang sudah menyiapkan dengan baik sekali. Alhamdulillah. Meskipun tadi ada kurang sedikit ya, kasihan kan Ustadz kalau tidak ada ini ya, kepalanya bengkok gitu ya. Nah, ini kebiasaannya seperti itu. SOP-nya mungkin lupa dibaca. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak kami yang berbahagia, hari ini tadi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua. Yang kedua, mohon maaf kami kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, kekurangan di sana sini. Dan acara yang kita gelar pada hari ini adalah dalam rangka silaturahim kita semua. Silaturahim kami dengan Kiai Anang beserta rombongan, silaturahim kami dengan kakak-kakak kami dan kawan-kawan kami para pimpinan di Riau, silaturahim kami dengan para pimpinan pesantren yang ada di Tembilahan, baik Pondok Modern maupun Pondok Salafiyah, yang semua tergabung dalam FKPP Riau Tembilahan, yang biasa kami kalau berkumpul kalau ada acara hari santri ya saja,
Alhamdulillah hari ini sudah ada undangan ya, pertemuan kita untuk kumpul lagi hari santri. Kita pernah melakukan pertemuan silaturahim di pondok ini juga 2 tahun yang lalu. Pimpinan pesantren Seinhil pernah berkumpul di sini. Kami senang sekali karena sebenarnya semua itu adalah semangat dan motivasi yang ditanamkan kepada kami bahwa alumni Gontor harus bisa menjadi perekat umat. Alumni Gontor harus bisa berdiri di atas dan untuk semua golongan. Maka hari ini rasanya kalau kedatangan Kiai Anang beserta rombongan ini hanya dirasakan manfaatnya oleh kami rasanya tidak rela kalau yang dapat manfaat itu hanya kami saja. Maka kami mengajak kepada kawan-kawan pimpinan-pimpinan pesantren se-Kabupaten Indragiri Hilir untuk ikut bergabung di sini, karena beliau Kiai Haji Anang ini selain pimpinan Pondok Modern Tazaka, beliau juga sebagai tadi sekjen, kalau disebut jabatannya banyak sekali, tapi beliau tetap menamakan diri sebagai pimpinan pesantren Tazaka. Masya Allah, tepuk tangan buat beliau ya. Jabatan banyak, tapi beliau berada di belakangnya saja. Tapi kalau saya perhatikan, sebenarnya gerakan-gerakan itu adalah atas ide-ide beliau. Beliau ini menyekolahkan orang S1, S2, S3 dalam luar negeri, menggandeng para muhsinin. Beliau bisa berbagi pandangan itu, sehingga pada kesempatan ini kita akan dengarkan nanti bagaimana cara menghimpun dana seperti yang kemarin disampaikan dalam perwakapan di Pondok Modern Al-Kausar. Bagaimana menjaring networking ya. Beliau kesini hadir ingin melihat, dan insya Allah setelah pertemuan ini pimpinan Gontor tadi ditelepon, insya Allah akan datang lagi ke Alimpinan. Pimpinan Gontor Kiai Haji Amal Fatullah, beliau katakan saya sedang di Tembilahan di Inhil, mau survei dulu, lihat nanti antum pimpinan Pondok Modern Gontor Kiai Haji Amal Fatullah yang belum kesini akan diundang ke sini juga. Tepuk tangan dulu, mudah-mudahan terkabulkan semuanya. Maka hari ini kami sangat berbahagia sekali berkumpul semua para pimpinan pesantren Seriau, bahkan dari Jawa, kemudian juga para wali-wali santri. Kami tidak ketinggalan untuk mengajak mendengar bersama-sama melalui paparan beliau nanti bagaimana anak-anak kita ini akan kita bawa. Di Alimpinan mereka digembleng 6 tahun, ada yang 4 tahun, kemudian ditambah dengan 1 tahun pengabdian. Maka ini adalah modal dasar. Tetapi terkadang, mohon maaf, ada orang tua yang merasa anaknya cukup sudah tamat pondok saja, tidak perlu lagi melanjutkan kuliah. Ada yang bahkan kelas 5 datang ke kami, Ustadz, anak kami tidak lagi kami lanjutkan sekolahnya. Kenapa Pak? Ya. Cukuplah sudah dapatlah ilmunya di pondok. Ini yang saya sedih sekali mendengarnya. Kelas 5 sudah berhenti, merasa sudah dapat ilmu di pondok. Belum. Di pondok hanya menanamkan dasar-dasar. Dasar agama, dasar keterampilan, dasar kepemimpinan, dan segala macamnya kehidupan yang 24 jam dirasakan oleh anak kita ini. Tetapi nanti bagaimana selanjutnya mereka mengembangkan. Maka ada yang pakar bahasa, ada yang menjadi berbagai macam profesi dilakukan oleh para alumni-alumni pondok, terkhusus alumni-alumni Gontor yang kami tahu. Disinilah kami dilatih dan dididik sedemikian rupa pendidikan ala Gontor agar kami ini menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat, kembali ke masyarakat, menebar manfaat dari pengalaman yang didapat dari pesantren. Maka kami harapkan kepada para orang tua yang hari ini turut hadir, tentunya kehadiran Bapak pertama untuk mendengarkan paparan nanti tentang bagaimana anak kita selanjutnya agar menjadi generasi yang unggul. Yang kedua, pertemuan ini juga merupakan plus buat Bapak Ibu bisa ketemu anaknya di saat ujian tidak boleh ada kunjungan. Betul? Kalian senang orang tua datang? Alhamdulillah. Bapak Ibu senang mengunjungi anaknya? Mau mengunjungi kami atau mengunjungi anaknya? Dua-duanya ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Hari ini kita berkumpul di sini. Tidak ada sebenarnya acara khusus. Saya hanya ingin berbagi kesempatan kepada kita
maka forum ini kita berikan sepenuhnya untuk Kiai Anang memaparkan hal-hal yang berkenaan dengan apa saja yang beliau ingin sampaikan. Perlu Bapak Ibu ketahui, kami di Pondok Modern Alimpinan ini alhamdulillah dengan izin Allah kami telah mendapatkan izin muadalah, ya, bahwa tamatan Alimpinan itu sudah disamakan ijazahnya dengan tamatan SMA, yang artinya setelah tamat di Pondok Modern Alimpinan Putri mereka bisa melanjutkan perkuliahan di mana saja di dalam negeri ini. Bahkan sudah ada satu orang yang dari Mesir, yang di Mesir, anak kita angkatan kedua. Nah, mudah-mudahan yang seperti ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Tidak ada lagi ungkapan bahwa nggak usah sekolah di pesantren, nanti mau dapat kerja apa, kamu tidak dapat ijazah. Tamat pesantren bukan mencari ijazah, tetapi alhamdulillah Pondok Modern Alimpinan Putri dengan usaha dan bantuan lagi-lagi juga dari Pondok Modern Tazaka, ya, beliau ini dengan tim-timnya Masya Allah tidak menyembunyikan, tidak melokekkan bahasa kita, ya, apa-apa yang ada di tempat beliau. Berkas-berkas muadalah itu bisa dibagi. Siapa pesantren yang ingin mendapatkan izin muadalah, silahkan ambil, ini berkas-berkas kami, silahkan ditiru. Lebih dari itu Bapak Ibu, ya, Pondok Modern Tazaka ini juga sudah menciptakan satu karya yang disebut dengan cashless, yang sekarang Alimpinan sudah menikmati itu sejak awal tahun, pada awal tahun baru, mulai bulan Syawal yang lalu. Kita sekarang tidak lagi menggunakan uang dalam transaksi, tetapi sudah menggunakan kartu. Maka anak-anak kita belanja mau sedekah cukup menempelkan kartunya. Akhirnya mereka, Abang Pendi, Bang Pendi, tolong di depan Bang Pendi. Ini ada abang saya, Haji Muhammad Effendi LC, alumni Mesir, Masya Allah, alhamdulillah, syukuran, jazakallah khair. Tepuk tangan. Tadi sudah datang ke tempat beliau juga, kita sudah silaturahim juga. Padahal sini Bang, beliau di depan. Ya, di pondok ini, di pondok beliau ini sudah bukan hanya menggunakan, tetapi menciptakan. Sehingga kemarin di Pekanbaru juga diundang agar pesantren-pesantren beliau ini menggunakan sistem, diharapkan dapat menggunakan sistem yang telah dipakai di Pondok Modern Tazaka. Maka pertemuan kemarin selain perwakapan juga digitalisasi pesantren, dan hari ini alhamdulillah kawan-kawan dari pondok-pondok yang lain langsung bisa menyaksikan di Pondok Modern Alimpinan Putri bagaimana penggunaan cashless itu. Maka ini satu terobosan yang luar biasa, karena apa yang diciptakan ini bukan hanya memudahkan transaksi untuk urusan uang, tetapi juga kami akan melanjutkan lagi nanti setelah ini, dan sudah dimulai untuk sistem AIS, ya, Ustaz. Jadi nanti kurikulum, kehadiran guru, segala macam yang berurusan rapor dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa langsung mengakses nanti di mana saja, dan tidak mesti harus ke sini. Jadi sistemnya semua sudah nanti sedemikian rupa. Kita akan mencoba mengembangkan itu. Apa yang kita sudah upayakan juga sempat mengagetkan perbankan di Tembilahan, bahwa mereka kaget kok di Inhil, di Tembilahan sudah ada sistem cashless ini, ya. Orang perbankan juga kaget melihat itu. Nah, alhamdulillah, ya, insya Allah nanti di Riau ini sudah ada 2 pesantren yang mengikuti sistem cashless ini, dan insya Allah kawan-kawan yang lain juga nanti ikut menggunakan sistem ini. Karena banyak sekali manfaat yang kita dapat dari sistem ini. Kalau biasanya ada Bapak Ibu yang menonggak bayaran, yang mohon maaf ya Bapak Ibu, ya, terkadang Bapak ada wali santri ini yang bayarnya nanti kalau mau perpulangan, jadi 6 bulan menunggak, ketika mau mengambil anaknya tertahan, anaknya harus melunasi pembayaran dulu. Nah, dengan sistem cashless ini Bapak Ibu yang biasa menunggak tidak bisa lagi memberikan uang jajan anaknya 500,
400 akan terpotong untuk mencicil bayar bulanan, hanya 100.000 untuk anaknya. Ngirimi lagi 500 akan dipotong lagi 400, hanya 100.000 untuk anaknya. Setelah lengkap bayaran 1 bulan 800.000 uang makan dan uang sekolah, barulah nanti kirim 300.000 akan sampai ke anak 300.000. Maka yang lucu Bapak Ibu, ada beberapa waktu yang lalu ada orang tua yang salah kirim nolnya, ngirim 900 maksudnya, tapi terkirim 9 juta. Setelah diminta kembali, tidak bisa dikembalikan sesuai dengan yang diharapkan. Kenapa? Rupanya 2 bulan belum bayar dan terpotong untuk 2 bulan itu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, dengan sistem ini kami tidak perlu lagi berpegang keras leher gitu ya, semua orang tua ini kenapa belum bayar. Alhamdulillah ya, dengan sistem ini memudahkan kami sekali, dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan tugasnya, kewajibannya, anak-anak kita bisa belajar dengan baik dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu, maka kesempatan yang baik ini kami karena mendapatkan penghormatan dengan kunjungan ini, kami ingin berbagi pengalaman dan wawasan ini kepada kita semua. Mudah-mudahan pesantren di Nihil bisa sama-sama kita maju dalam segala hal, baik dalam keilmuan maupun teknologi, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang sekarang sedang menuntut ilmu nanti 5, 10, 15, 20 tahun ke depan dan seterusnya, mereka lah yang akan dapat memimpin negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, para kiai yang kami muliakan, kiranya ini saja pembukaan dari saya. Selanjutnya kami akan serahkan waktu ini kepada Kiai Anang untuk memaparkan hal apa saja yang bermanfaat kepada kita semua. Mungkin saya tambahkan satu lagi Bapak Ibu, insya Allah nanti kita akan adakan peletakan batu pertama untuk perpustakaan Pondok Pesantren Alim Tunan Putri. Kami alhamdulillah sudah membawa masjid gontor di Masjid Alim Tunan. Masjid Alim Tunan itu adalah masjid gontor yang kami sulap sampai ke Partua. Tenda ini adalah tenda GT7, gontor 7 yang kami sulap hadir di sini. Alhamdulillah. Kemarin saya ke Pondok Al Kausar, itu backgroundnya tidak seperti tempelan kita ini, ya. Tempelannya sudah rata-rata pondok-pondok yang di kota, ya, yang di Jakarta, yang di mana-mana sudah pakai layar seperti kita. Kemarin saya lihat di Al Kausar sudah pakai itu. Waktu kita di Alim Tunan belum. Insya Allah beberapa waktu lagi hadir ke sini kita sudah punya layar yang bisa tampil dan berubah sesuai dengan yang kita ingin tampilkan. Nah, Bapak Ibu, kami ini hanya meniru. Kiai Anang pernah ungkapan beliau itu menjadi pemikiran saya. Beliau bilang begini, gontor itu sekarang umurnya 100 tahun. Ini lebih kurang ya Ustaz ya. Kita tidak perlu nunggu 100 tahun untuk bisa kayak gontor. Kita lakukan percepatan gitu. Alhamdulillah Pondok Tazaka sudah sedemikian maju, dan ternyata beliau dengan timnya bisa mengembangkan sistem digitalisasi, kemudian jaring networking yang sedemikian rupa luasnya, ya, teknologi yang sedemikian majunya, sehingga menjadi percontohan, pesantren percontohan yang kemarin diundang di Provinsi Riau, yang dihadiri oleh seluruh pesantren yang ada di Riau. Masya Allah. Nah, maka sistem cashless dari Tazaka sudah kita bawa ke sini, ya. Sebentar lagi AIS juga akan kita terapkan insya Allah. Kemudian juga ada unit-unit usaha, ya, yang mudah-mudahan kita bisa terapkan juga, ya. Ada chicken herbal, ya. Kemudian amin. Kemudian apalagi sudah ini? Lembaga wakaf. Karena dari pemaparan beliau kemarin, sebetulnya kami ini sudah mengantongi sertifikasi nazir di tempat beliau juga. Kami suka jalan-jalan Bapak Ibu ya, tapi jalan-jalannya insya Allah pulang bawa oleh-oleh untuk Pondok Alim Tunan. Nah, kami sudah mengikuti dan mendapatkan sertifikasi nazir, tetapi untuk memegang lembaga ini kita butuh orang. Maka kemarin kami coba
kontak Ustadz Ihsan, ponakan kami. Mana Ustadz Ihsan? Ada Ustadz Ihsan? Halo? Oh, lagi keluar ya. Tadi ada bersama Ustadz Bulandra. Silakan Ustadz Bulandra. Ustadz Bulandra ini mahasiswa saya dulu ya di Unisi. Saya buat pesantren, beliau ikut gabung. Nah, alhamdulillah sampai hari ini bisa membantu kami di Quranic Learning Center di Parit 8 ya, yang menangani ini kegiatan tempat alumni kita yang sudah tamat, yang kuliah, yang bekerja, waktu kosong silahkan bergabung di Alimpinan Quranic Learning Center, tempat anak-anak mengaji privat. Dan insya Allah nanti kita akan kembangkan untuk unit usaha, kemudian juga lembaga perwakafan yang mudah-mudahan nanti Allah mudahkan urusannya. Ini saja mungkin yang dapat kami paparkan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua, Allah majukan pesantren-pesantren kita semua, dan Allah jadikan anak-anak kita yang belajar agama ini menjadi generasi yang unggul, soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Haji Harun S.Ag. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sambutan selanjutnya oleh Ketua FKPP Riau, Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Mursyid MPDI. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami muliakan beliau Al-Mukarram Kiai Haj Al-Ustaz Muhammad Yusuf LC MSI selaku pimpinan Pondok Modern Alimpinan Putri beserta segenap jajaran majelis guru. Yang kami muliakan tamu kita yang istimewa pada hari ini beliau Al-Mukarram Kiai Haj Anang Rizza Masyhadi selaku pimpinan Pondok Modern Tazakka dari Jawa Tengah dan segenap tim atau rombongan. Alhamdulillah hari ini petinggi-petinggi, orang-orang terpenting, tim-tim utama beliau dari Tazakka beliau hadirkan ke Tembilahan, khususnya di Pondok Modern Alimpinan ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Selanjutnya yang kami muliakan juga segenap para kiai, pimpinan pondok pesantren yang hadir pada kesempatan ini, baik yang dari Pekanbaru dan sekitarnya ataupun segenap pimpinan pondok pesantren yang ada di Indragiri Hilir. Alhamdulillah senang sekali kami hari ini bisa bertemu dan bersilaturahim langsung dengan para pimpinan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, serta para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Insya Allah muliakan kita semuanya dan santri-santri yang berbahagia. Alhamdulillah tentunya kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, kesempatan yang baik ini Allah kumpulkan kita semuanya pada majelis yang mulia, dan insya Allah juga memberikan manfaat untuk kita semuanya yang berada di pondok pesantren Pondok Modern Alimpinan ini.
Semoga Allah mudahkan semua urusan kita, urusan pondok kita, dan juga membawa keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu, tamu undangan dan para asatidz serta segenap pimpinan pondok pesantren yang kami muliakan. Izinkan saya menyampaikan salam takzim dari Ketua FKPP Provinsi Riau, beliau Al-Mukarram Fil Haj Muhammad Mursyid. Seharusnya beliau hari ini hadir dan sudah dikonfirm 2 hari yang lalu akan hadir di sini, karena sesuatu hal beliau akhirnya hari ini tidak bisa hadir bersama kita karena ada tugas untuk pergi ke Jakarta. Maka salam takzim buat kita semuanya tanpa mengurangi rasa hormat beliau kepada kita semuanya yang telah hadir pada hari ini. Kami sampaikan salam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para wali santri serta tamu undangan yang kami hormati, FKPP Riau, Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Riau, khususnya pengurus, kurang lebih sebulan yang lalu kita melaksanakan namanya perjalanan silaturahim ke Jawa Tengah. Tujuan utama kami ketika itu satu, ini tujuan utamanya satu, yaitu Pondok Modern Tazaka. Ya, Pondok Modern Tazaka, kami ingin belajarlah, menggali ilmu dan mencari referensi belajar khususnya terkait 2 hal, yaitu masalah perwakafan dan juga masalah digitalisasi pesantren. Karena kami tahu dan kita semuanya juga insya Allah tahu, masalah perwakafan dan digitalisasi pesantren yang dikelola oleh pesantren, insya Allah Tazaka ini sudah pas untuk bisa kita copy pastekan di tempat kita. Oleh karena itu, ketika itu kami bersilaturahim dan alhamdulillah ketemu langsung dengan beliau Al-Mukarram Kiai Anam. Intinya kami mengundang beliau untuk bisa hadir ke Riau, biar ilmunya Tazaka itu bisa hadir juga ke seluruh pesantren di Riau. Alhamdulillah beliau sambut dengan baik. Kemarin beliau hadir ke Provinsi Riau, khususnya di Pekanbaru di Pondok Modern Al-Kausar, dan kemarin kumpul semua pimpinan pondok pesantren di Riau di Pondok Modern Al-Kausar, kurang lebih 280 peserta yang hadir kemarin. Nah, tentang apa? Fokusnya kepada 2 hal, yaitu terkait masalah perwakafan dan digitalisasi pesantren. Maksud kami apa? Sudah saatnya pesantren itu tanggap atau menggunakan IT. Semuanya harus menggunakan IT. Semuanya harus serba digital. Kita tidak boleh tertinggal karena zamannya sekarang adalah sudah zaman digital. Nah, hari ini kami hadir ke Temilahan, ke Pondok Modern Impinan. Ternyata Al-Impinan sudah lebih modern, sudah selangkah lebih dahulu menggunakan digitalnya Tazaka dibandingkan kami-kami yang ada di Pekanbaru. Tepuk tangan buat Impinan. Kaget kami. Ya, kami yang di Pekanbaru, kami undang seluruh pimpinan pesantren Riau, baru sosialisasi masalah perwakafan dan juga digitalisasi pesantren. Hari ini kami hadir ke sini, Al-Impinan sudah menggunakan itu. Berarti Impinan lebih cepat dan lebih keren, lebih modern dibandingkan Al-Kausar tenaga. Al-Kausar sudah menggunakan masalah digitalisasi pesantren, sudah cuma menggunakan pihak yang lain, dan ini juga menjadi evaluasi kita ke depannya. Nah, ini sebuah kesyukuran dan sebuah keberkahan daripada apa? Hubungan kita, silaturahim kita, kerjasama kita, link kita dengan beberapa pihak-pihak, tentunya ada kepentingan dengan pondok pesantren. Inilah keberkahan yang hadir oleh Tazaka ke Provinsi Riau. Inilah mudah-mudahan Kianang hadir ke Pondok Modern Tazaka, Pondok Modern Impinan, dan dihadirkan seluruh pimpinan pondok pesantren di Indragiri Hilir. Mudah-mudahan yang kemarin belum sempat hadir di Pekanbaru, hari ini juga bisa mendapatkan transfer ilmu dan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Selanjutnya satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, setelah kemarin kami sebulan lalu setelah kami kemarin kunjungan ke Tazaka, kami lanjutkan ke Unida, ke Gontor dan juga beberapa tempat pesantren yang lainnya, dan terakhir kami ke
Yogyakarta kami silaturahim dan menjajaki peluang-peluang dan juga kerjasama yang ada di beberapa perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, para kiai, anak-anak sekalian, FKPP Forum Komunikasi Pondok Pesantren FKPP Provinsi Riau sudah MOU, sudah kerjasama dengan 3 universitas yang ada di Yogyakarta. Satu dengan UGM, khususnya Fakultas Sefnipa. 2 dengan UII, Universitas Islam Indonesia, khususnya Fakultas Ilmu Agama Islam. Kemudian yang ketiga dengan Universitas Islam Mulia. Nah, ini hasil kunjungan kita, silaturahim kita FKPP Riau. Untuk apa? Untuk memfasilitasi, memberikan kemudahan alumni-alumni pesantren khususnya Riau kalau ingin melanjutkan kuliahnya ke perguruan tinggi khususnya yang ada di Jawa. Selama ini banyak anak Riau, alumni pesantren Riau yang kuliah ke Jawa, selama ini banyak. Tetapi kebanyakan selama ini menggunakan caranya masing-masing, ya, sendiri-sendiri, daftar sendiri, cari cara sendiri, atau menggunakan jalur umum. Insya Allah mulai tahun besok, melalui rekomendasi FKPP, yang mau kuliah ke UGM, mau kuliah ke UII, dan juga mau kuliah ke UIN, 3 perguruan tinggi ini dulu, ini mendapatkan jalur khusus. Ya, dengan jalur khusus melalui rekomendasi FKPP. Bahkan yang di Universitas UGM melalui Fakultas FMIPA-nya, di sana ada Taiwan Centernya. Ini juga terbuka peluang untuk alumni kita yang ingin melanjutkan kuliahnya ke Taiwan dan juga ke Jepang. Bisa, nanti terbuka caranya. Yang penting tetap standarnya dan ketentuan lainnya harus sesuai yang ditentukan. Kira-kira seperti itu. Terbuka untuk ke Taiwan dan juga ke Jepang. Kalau dengan Universitas Islam Indonesia UII, alhamdulillah juga jalur khusus. Kalau nanti daftar ke sana bisa jalur khusus melalui forum kita FKPP dan mendapatkan juga beasiswa. Ya, kalau yang pasti diberikan kepada kita itu adalah beasiswa. Saya kan nggak salah istilahnya catur dharma. Ya, bukan biaya kuliah semesterannya, tapi beasiswa catur dharma. Kalau nggak salah catur dharma ini adalah uang pangkal lah ya, uang pangkal atau uang pembangunan pendaftaran di awal. Kira-kira itu, ya. Dengan Fakultas Ilmu Agama Islam dan juga ada apa namanya ya, internasional programnya. Atau mau yang lebih lagi, mau beasiswa full, masuk ke program pesantrennya. Masuk ke program pesantrennya. Nanti seleksinya melalui jalur khusus atas rekomendasi daripada FKPP. Ini hasil MOU kita. Yang terakhir dengan UIN, Universitas Islam Mulia. Memang ini universitas yang baru, belum lama. Nah, ini siap menyediakan beasiswa selama kuliah sebanyak 50%. Dari Riau, atas rekomendasi FKPP Riau, kalau mau kuliah ke UIN, insya Allah beliau siapkan beasiswa sebanyak 50%. Inilah yang kami lakukan dari FKPP Riau, membuka peluang-peluang untuk anak-anak kita, santri-santri kita di Provinsi Riau. Silakan nanti pesantren-pesantren nanti akan komunikasi dengan kita. Ini baru yang bisa kita lakukan melalui forum kita FKPP Riau yang dari Jawa. Ya, berbeda dengan beliau Kiai Anang, ini hubungannya bukan hanya lokal tapi sudah internasional. Saya nggak bisa menceritakan, nanti tentu beliau Kiai Anang akan menceritakan, beliau sampaikan kepada kita jauh lebih luas daripada yang FKPP hadirkan pada hari ini. Nah, ini saya kira Bapak Ibu, para tamu undangan, para kiai serta anak-anak kami santri-santri, mudah-mudahan peluang-peluang ini bisa kita ambil, dan inilah yang akan memfasilitasi kita, santri-santri kita, alumni-alumni kita. Jadi jangan khawatir, tamat pesantren mau kemana saja bisa, mau kuliah di mana saja bisa, mau jurusan apa saja juga bisa. Insya Allah sudah terbuka jalannya semuanya dan sudah banyak fasilitas-fasilitas yang kita berikan. Demikian saya kira, terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan selamat datang kepada Kiai Anang ke Pondok Ketembilahan, karena beliau tadi ini katanya pertama kali Ketembilahan ya, karena ini beliau pertama kali Ketembilahan. Jadi sama Ustaz Yusuf tadi dibawa keliling kota Tembilahan. Saya juga heran,
katanya mau ke Alimpinan, tapi kok muter-muter lewat pinggir laut, lewat pasar. Oh ternyata saya tahu, oh ingin mengenalkan pemilihan, dibawa keliling tadi pemilihannya. Ini pemilihan Ustaz, luar biasa Ustaz ya, perjalanan juga luar biasa tadi malam ini. Baik, terima kasih. Astaghfirullahaladzim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Ketua FPAG yang akan diwakilkan oleh Sekjen FPAG Al-Ustadz Kiai Haji Anang Rekza Masyhadi MA PhD. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Yang kita muliakan bersama Kiai Haji Muhammad Yusuf selaku pimpinan pesantren Alimpinan beserta Ibu Nyai Hajah Kumi. Ini nampaknya beliau ini bukan sekedar perintis Alimpinan, tetapi masa depan Indonesia insya Allah akan lahir dari Alimpinan ini. Para kiai yang dimuliakan Allah, ada Pak Kiai Ali Muhlisin KPP Riau, ada Pak Ahmad Mantik, Pak Kiai Ahmad Mantik, Pak Kiai Bisri, dan para kiai-kiai lain yang tadi sudah disebutkan, dari Bapak Kemenak juga dari kecamatan, dan santriwati dan Bapak Ibu semua hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau melihat wajah anak-anak kita yang ada di depan ini, rasanya kita optimis bahwa Indonesia masa depan masih ada harapan. Inilah wajah-wajah Indonesia 20-30 tahun yang akan datang. Saya teringat dulu Pak Kiai Ahmad Hidayatullah Barkasi ditanya, kalau Pondok Putri itu apa sih cita-citanya? Cita-citanya atau nasihatnya kepada santriwati itu apa? Nasihatnya begini, jadilah pemimpin. Ya kalau nggak bisa, jadilah pendamping pemimpin. Kalau nggak bisa lagi, insya Allah akan melahirkan pemimpin. Kalau laki-laki nggak bisa, jadilah pemimpin, titik, sudah. Jadi insya Allah dari anak-anak kita ini akan lahir pemimpin-pemimpin. Baik pemimpin yang lahir dari rahim mereka, ataupun pemimpin yang akan didampingi oleh mereka, atau mereka yang akan jadi pemimpin. Pondok Alimpinan ini adalah satu dari 1.200-an pesantren yang tergabung dalam FPAG, Forum Pesantren Alumni Gontor. Jadi sekarang anggota FPAG kurang lebih ada 1.200 pesantren, tersebar dari mulai Aceh sampai ke Papua. Ada pesantren-pesantren yang santrinya sudah di atas 40.000 ada. Tapi juga ada pesantren yang baru merintis, yang santrinya masih di bawah 100. Ada yang tengahan, antara 100 sampai 500. Ada yang medium, 500 sampai 1.500. Dan seterusnya. Jadi 1.200 pesantren itu sebarannya dari mulai Aceh sampai ke Papua, dan variasi pondoknya beragam. Tapi sebetulnya bukan itu. Yang paling penting adalah bahwa semua itu diikat oleh satu poin penting, yaitu keterpanggilan. Keterpanggilan para kiai, para pendirinya untuk ikut
membangun dan mencerdaskan bangsa ini melalui pendidikan pesantren. Bapak Ibu, anak-anakku yang dirahmati Allah, dari 1.200 pesantren alumni Gontor itu ada bayi-bayi yang cepat larinya. Nah, di antaranya adalah pesantren Alim Tinan ini. Pesantren Alim Tinan baru berapa begini? 9 tahun, mau ke 10 tahun, tapi sudah seperti ini. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kalau Alim Tinan tahun ke-20, tahun ke-30, ini jangan-jangan Tembilahan nanti lebih terkenal Alim Tinannya daripada Tembilahannya. Dulu tidak ada orang ke Batang untuk belajar. 15 tahun yang lalu itu yang ada orang Batang, Jawa Tengah, belajar kemana-mana. Saya itu orang Batang, orang daerah situ yang SMP-nya aja harus ke Pekalongan. Hari ini ada 28 provinsi datang ke Batang untuk sekolah belajar di pesantren. Bahkan dari luar negeri, bahkan juga ada yang keluar negeri dan seterusnya. Maka dari tanah Alim Tinan ini insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi yang akan nyantri di sini bukan cuma orang Tembilahan dan Pekanbaru, Riau sekitarnya, insya Allah akan dari 30 provinsi lebih akan hadir ke sini belajar di sini. Apalagi tadi satu, ini sudah muadalah. Jadi pondok muadalah itu amanat undang-undang. Undang-undang pesantren tahun 2019, nomor 18. Saya adalah satu dari sekian tim yang ikut merumuskan itu selama kurang lebih 2 tahun lebih. 2017, 18, 19 itu kami bolak-balik ke DPR, bolak-balik ke Jakarta, ke Kementerian Agama untuk menyelaraskan pasal demi pasal yang ada dalam undang-undang pesantren itu. Kumpul kiai-kiai di Gontor, di Tebu Ireng, di Sarang, Rembang, Mbah Maimun, kumpul lagi di Lirboyo, kumpul lagi di Langitan, kumpul lagi di Darunajah dan seterusnya. Kita merumuskan apa sih isi undang-undang pesantren itu? Hingga akhirnya undang-undang pesantren nomor 18 tahun 2019 itu draftnya yang diusulkan dengan yang sekarang jadi undang-undang itu perubahannya hampir 80%. Kenapa? Karena kiai-kiai ikut menyusun dan menentukan undang-undang itu. Sehingga berubah 80%. Jadi ini undang-undang yang dibuat sendiri oleh para kiai. Nah, dalam undang-undang itu ada namanya Satuan Pendidikan Muadalah. Satuan Pendidikan Muadalah itu kata kuncinya 3. Kekhasan, kemandirian, dan keragaman. Jadi pondok-pondok itu tetaplah dengan kekhasannya masing-masing. Nggak perlu meniru kekhasan orang. Kalau ada 100 pondok, maka ada 100 kekhasannya. Sesuai dengan kekhasan kiainya, pendirinya. Itu tidak usah diutak-atik. Lirboyo punya khasnya sendiri. Tebu Ireng, ini antar salafiyah ya. Salafiyahnya Lirboyo, salafiyah Tebu Ireng, salafiyahnya Sarang, salafiyahnya Langitan, salafiyahnya Sidogiri, salafiyahnya Martapura, Darussalam, salafiyahnya Raha, beda-beda. Begitu juga yang Asriyah, itu tetaplah dengan kekhasannya. Yang kedua adalah keragaman. Ya, kekhasan dan keragaman ini satu hal yang saling mengikat. Karena ada kekhasan, maka ada keragaman. Nggak perlu disatukan, nggak perlu disama-samakan. Tapi yang ketiga adalah kemandirian. Kemandirian dalam apa saja di pesantren itu. Nyusun kurikulum sendiri, mengevaluasi sendiri, ujian sendiri, kasih ijazah sendiri. Tetapi diakui oleh negara.
Itulah satuan pendidikan muadalah seperti Alimtinan ini. Jadi Alimtinan ini mandiri betul, ya kan? Kurikulumnya sendiri, evaluasi sendiri, ijazahnya sendiri. Tetapi nggak usah khawatir, dengan adanya Undang-Undang Pesantren 18 tahun 2019, itu ijazahnya itu sama dengan ijazah sekolah-sekolah lain dan bisa masuk ke perguruan tinggi manapun untuk bidang apapun. Alumni SPM ini, tempat kami aja di sini ya, Tazaka, ada yang sudah di kedokteran, ya pakai ijazah itu, nggak pakai ijazah yang lain, nggak perlu ikut ujian bersamaan lagi, ijazah pondok itu. Kemudian ada yang masuk ke teknik, ada yang masuk ke farmasi, ada yang masuk ke, bahkan ada yang di luar negeri, di Mesir dapat beasiswa kedokteran di Al-Azhar, di Turki, di mana lagi, Tunisia, di Yordania, bahkan di Tiongkok dapat beasiswa. Ini yang akan datang ini Oktober insya Allah akan berangkat ke Spanyol. Nah, mudah-mudahan alumni Alimtinan ini ada yang ke UGM, ada yang ke ITB, ada yang ke IPB, ada yang ke UIN, ada yang ke Al-Azhar Kairo, ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, ada yang ke China. Wow. Pergilah yang jauh, yang dekat terlampaui. Jadi nggak usah khawatir, sudah. Istiqomah yang baik di Alimtinan, prestasinya yang bagus, ya. Insya Allah ini bisa kemana-mana, dengan hanya ijazah Alimtinan itu, karena sudah muadalah. Nah, ini ada peluang-peluang, silahkan, beasiswa banyak. Kami ini di lembaga kami dalam setahun setengah ini sudah memberikan beasiswa kepada 1.700 orang. Totalnya ada 3.000 sebetulnya. Yang 1.700 itu untuk tingkat S1, S2, S3. Yang 1.300 itu di tingkat pesantren. Itu tersebar di 93 perguruan tinggi dalam negeri dan 22 perguruan tinggi luar negeri, baik yang di Timur Tengah maupun yang di Eropa dan Barat. Nah, kita harap anak-anak kita yang dari Alimtinan ini tahun-tahun yang akan datang dan juga dari pondok-pondok Rio yang lain, insya Allah akan termasuk di antara yang akan mendapatkan beasiswa yang tadi itu. Ya, terus belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang perlu kita sampaikan lagi adalah bahwa pendidikan di pesantren ini bukan sekedar mengajarkan ilmu semata. Kalau itu banyak di tempat lain. Belajar matematika, belajar fisika, biologi, bahasa Arab dengan segala turunannya, nahwunya, sorofnya, balaghahnya, fikih, usul fikih dan seterusnya, itu bisa dilakukan di mana saja. Tetapi di pesantren itu pendidikan dan pengajaran itu satu kesatuan yang tak terpisahkan. Di kelas mereka hanya 7 jam, 8 jam. Tapi 16 jam yang lain, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu tidak terlepas dari pendidikan. Tidurnya dididik, bangunnya dididik, cara makannya dididik, cara jalannya dididik, apalagi cara bicaranya dididik, sopan santunnya dididik, cara berpikirnya dididik, cara berpakaiannya dididik, bahkan hatinya juga dididik. Itulah pesantren. Jadi bukan sekedar mengajarkan ilmu, bukan sekedar kognitif, tetapi pesantren itu mengajarkan keseluruhan. Sehingga di pesantren muadalah itu ada istilahnya
pendidikan kita itu integralistik, komprehensif, dan mandiri. Integralistik karena kita ini menggabungkan dan menyatukan pelajaran umum dan agama. Kalau ada orang tanya, di Alimtinan berapa persen umumnya, berapa persen agamanya, maka pasti akan dijawab oleh Pak Yusuf ini. Beliau akan menjawab, atau oleh buku ini, di Alimtinan agama 100%, umumnya 100%. Jadi bukan 70, 30, 60, 40, tidak. Kenapa? Karena pelajaran umum tidak ada yang dikurangi, pelajaran agama tidak ada yang dikurangi, dua-duanya diajarkan berdampingan. Itulah integralistik. Komprehensif bagaimana? Komprehensif itu karena pendidikan bukan cuma intrakurikuler, bukan di ruang-ruang kelas, tapi ada kokurikuler dan ada ekstrakurikuler. Hari ini anak-anak mungkin nggak masuk kelas, ikut pertemuan seperti ini, ikut menerima tamu, itu pendidikan. Melihat bagaimana cara menerima tamu, cara mengorganisir kegiatan, cara MC, mengorganisir mic, sound system, dan lain sebagainya. Melihat, menganalisis, mengobservasi keadaan, itulah pendidikan. Meskipun hakikatnya hari ini dia nggak masuk kelas, tapi dia mendapatkan pendidikan yang lain dengan cara-cara seperti ini. Itulah integralistik dan komprehensif. Jadi Bapak Ibu sudah tepat berada di pesantren ini, ya. Saya tadi membayangkan mudah-mudahan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ini sudah penuh dengan santriwati-santriwati dari berbagai penjuru, ya. Dan nanti dari sini keluar alumni nyebar lagi. Jadi kalau Kiai Yusuf Bukuni itu ke Bandung, itu yang menjemput adalah anaknya sendiri yang sedang kuliah di ITB, atau kemudian kalau Bukuni Pak Yusuf ini ke Jakarta, yang jemput anaknya sendiri yang kuliah di UI dan UIN. Kalau Pak Kiai Yusuf ini dan Bukuni ke Mesir, yang jemput anaknya sendiri yang ada di Al-Azhar. Kalau Pak Kuni dan Pak Yusuf ini misalnya Bukuni dan Pak Yusuf ini pergi ke Eropa, itu yang jemput anaknya sendiri. Itu bahagia benar. Dan mudah-mudahan itu akan terwujud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu, ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi spirit bagi kita semua. Pak Yusuf dan Pak Ali, kalau bisa pondok-pondok muadalah ditambah ini di Rio ini, ya, nanti dibantu oleh Pak Kemenak ini. Regulasinya kan sudah ada undang-undang itu, dan kita sosialisasi di semua tempat, ya. Sudah mengajukan visitasi belum? Oh, nanti saya dorong dari sana supaya divisitasi segera. Ya, ini yang kemarin sudah divisitasi, mudah-mudahan segera terbit, dan yang belum mengajukan ya segera mengajukan, ya. Karena ini amanat undang-undang yang ada di dalam pasal-pasal, dan kami ikut menyusun masalahnya, gitu. Saya kira itu. Apalagi tadi program cashless, yaitu bagian dari ikhtiar. Sekarang zamannya sudah zaman teknologi. Dengan cashless ini semua serba teknologi, akurat, sehingga Pak Kiai Yusuf ini sekarang sudah cepat untuk mengetahui berapa uang pondok itu dalam hitungan nggak sampai 1 menit. Uang pondoknya ada di mana, terus kekurangannya apa, terus siapa, bagaimana, itu dengan cashless itu tidak kurang dari mungkin setengah menit lah, tinggal pencet, muncul angka-angka itu, tinggal dibaca dan dianalisis. Itu berbeda dengan ketika manual. Anak-anak yang jajan juga nggak usah ngantri, apalagi kalau bawa uang 100.000, jajannya cuma 11.000, kembaliannya 89.000. Kalau ada 20 orang, nah ini udah ribet ini. Nah, dengan cashless itu sudah tidak ada lagi transaksi tunai, lebih aman dan kemudian lebih akurat, akuntabel, dan lebih cepat, sehingga anak-anak juga tidak terganggu waktu belajarnya. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat kepada pondok-pondok di Rio. Untuk wakaf kita dorong terus, Pak Ali, ya. Jadi wakaf harus menjadi instrumen dalam pembiayaan pesantren.
Di tempat kami itu santri hanya membayar kalau dihitung-hitung sekitar 44%. Angkanya terus menurun. Nanti mudah-mudahan akan sampai 30%, 20%, mudah-mudahan 0%. Jadi sekolah yang baik itu pasti mahal. Sekolah baik kok murah itu susah dinalar. Cuma mahal itu siapa yang mau bayar? Sekolah negeri itu mahal, bukan murah. Murah itu karena negara yang bayarin. Jadi sekolah yang bagus itu high cost. Cuma harus ada yang mau membayarin. Nah, selain swadana santri, berarti wakaf-wakaf terus berjalan, ya. Kemudian ZIS-nya juga berjalan, sehingga ini bisa untuk mensubsidi biaya yang dibayarkan oleh santri-santri. Terus akan turun sampai seperti Al-Azhar. Al-Azhar Kairo itu bukan murah. Murah itu karena mahasiswanya nggak bayar. Tapi sesungguhnya mahal. Kenapa? Karena anak-anak mahasiswa yang di Kairo itu dikasih tiket, sekolahnya yang SPP-nya nggak bayar, kemudian dikasih uang saku tiap bulan, makan gratis, asrama gratis, itu kan mahal. Tapi tidak dibebankan semuanya kepada mahasiswa. Ada instrumen lain yang membayarkan itu, yaitu ZIS dengan wakaf. Nah, kalau pondok-pondok pesantren ini mengembangkan ZIS dan wakaf, saya kira akan bagus sekali. Pendidikannya bisa maju tanpa membebankan biaya itu seluruhnya kepada santri. Akan disubsidi sebagian oleh zakat, infak, sedekah, dan disubsidi oleh instrumen-instrumen wakaf. Saya kira itu ya kita dorong terus. Mudah-mudahan insya Allah berhasil di waktu-waktu yang akan datang. Saya kira ini, dan tadi saya lupa mengenalkan tim yang kita bersama kita. Pertama saya kenalkan dulu yang dari Bengkalis. Tadi ya, Pak Andri. Yuk berdiri lagi Pak Andri. Nah ini Dr. Andri Rosadi, Tembilahan. Oh Tembilahan ya? Iya. Tadi saya ngomongnya apa? Oh bukan, Bengkalis kan Pak Muji ya. Dari Tembilahan, ini kawan saya di Gontor, Pak Andri ini. Lalu sama-sama kami melanjutkan ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Pak Andri ini ambil jurusan yang sangat langka di Mesir, sejarah dan peradaban Islam. Lalu setelah selesai dari Al-Azhar, S2 di UGM, sosiologi. Setelah itu S2 lagi di Inggris, di London, antropologi. Setelah itu S3 di Australia. Itu orang Tembilahan. Saya ini putra. Saya ingin Tembilahan yang akan datang kayak Pak Andri itu. S1-nya di Al-Azhar, S2-nya di Inggris, S3-nya di Australia. Coba siapa yang ingin seperti itu angkat tangan. Masya Allah. Allahumma taqabbal. Jadi saya contohnya nggak usah jauh-jauh. Ini Tembilahan ini. Ya, Tembilahan. Dan tadi sempat nengok orang tuanya, kami juga ketemu dengan bapak beliau, alhamdulillah masih sehat ya. Jadi ada lagi Pak Sultani, ini dokter juga. Dokter Sultani ini sama dengan kami di Gontor, S1-nya ke Al-Azhar, S2-nya di UGM, S3-nya di Malaysia, IAIUN. Ada Pak Keoyong. Nah, Pak Keoyong ini orang Bukit Tinggi. Jadi kalau ke Pekanbaru, ke ini ya masih ada bau-baunya lah itu, Sumatera. Ya, ini beliau sama Gontor, kemudian S1-nya di Al-Azhar, S2 di UGM, S3-nya di Suez Canal University. Dan Pak Kiai Bisri. Nah ini Pak Kiai Bisri. Ini juga alumni Gontor, kemudian S1-nya di ISID atau Unida Gontor, S2-nya di UI, S3-nya di UGM. Jadi huwa yajma' baina asy-syams wal qamar. Jadi UGM UI itu kan perguruan tinggi paling favorit di Indonesia. Nah ini ada di tangan Pak Kiai Bisri. Pinter dia, S2-nya UI menjadi keluarga alumni UI, tapi S3-nya di UGM menjadi keluarga alumni UGM. Kalau demonstrasi bingung pilih yang mana.
ada Pak Kiai Bisri, kemudian ada Ustadz Subhi tadi sudah ya, ada Ustadz Aminuddin yang tadi merancang. Nah, coba berdiri Pak Aminuddin. Ini yang merancang sistem cashless. Ini programmer. Ini Pak Aminuddin ini santri yang programmer. Ini Eskom. Jadi memang kerjanya duduk depan komputer, coding itu. Nah, ini cashless ini dibikin selama 2 tahun ya. Saya bilang, saya nggak ahli IT, saya nggak ngerti IT, tapi saya paham semua alur yang ada di pondok ini. Saya gambar, terus tolong Pak Amin terjemahkan gambar ini ke dalam IT. Lalu diolah sama beliau terus sampai selama 2 tahun, jadilah program itu. Nah, sekarang dipakai di Alim Tinan ya. Ada Pak Subhi juga, Direktur Wakaf, ini bersama kita mengelola wakaf-wakaf yang lain-lain. Dan ada rombongan-rombongan lain yang dari Riau sendiri yang tadi disebutkan oleh Pak Kiai Yusuf. Saya kira itu, terima kasih. Aku qouli hadza, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pelantikan pengurus FPAG Riau yang akan dilantik oleh Sekjen FPAG Al-Ustadz Kiai Haji Anang Rizal Masyadi MA PhD. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, secara simbolik akan kita kukuhkan dan kita lantik pengurus dari Forum Pesantren Alumni Gontor. Saya ini sekarang berarti mewakili Pak Ketum, Dr. Kiai Haji Zulkifli Muhadli yang hari ini berhalangan. Pertama, Ketua Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf LC MSI. Ini Ketua FPAG Riau. Kita menyebutnya gubernur. Jadi gubernur FPAG Riau. Wakil Ketua Kiai Rafiq Abdul Manan. Ini wakil gubernur. Ini calon independen ini. Sekretaris Kiai Nurdianto Kusnia Hadi di Dumai. Kemudian Bendahara Kiai Haji Ahmad Mantik Alimuddin. Ini 4. Nanti silahkan Pak Kiai Yusuf dan tim untuk menyusun kabinet atau menyusun kepengurusan ke bawah organ-organnya. Dan intinya adalah misinya bagaimana memajukan dan mendorong pondok-pondok pesantren yang ada di bawah FPAG menjadi lebih maju. Yang kedua, membangun jembatan dan ukhuwah mahadiyah antar sesama pondok-pondok pesantren yang lain. Dan yang ketiga tentu saja adalah bagaimana mendorong pengembangan proses pendidikan pondok pesantren secara umum dimanapun berada. Saya kira itu, dan saya kira ini tidak usah pakai formil tanya jawab.
Langsung saja Pak Yusuf mungkin memberikan sambutan atas nama Ketua atau Gubernur FPAG Provinsi Riau. Silakan Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Langsung saja kami mengikrarkan untuk berniat menjadi bagian dari pengurus Pondok Alumni Gontor untuk wilayah Riau yang beberapa waktu yang lalu kami pribadi ditunjuk sebagai koordinator untuk Riau, dan kemudian saya mengajak kawan-kawan ini. Alhamdulillah sekarang sudah terbentuk kepengurusannya sebagaimana telah dibacakan tadi. Maka kami semua ingin berikrar, dan mudah-mudahan dengan ikrar kami ini Allah mantapkan jiwa-jiwa kami, Allah mantapkan niat-niat kami. Semoga kami bisa dengan kawan-kawan ini menjadi pengurus yang ikut menggerakkan pesantren-pesantren yang di Riau untuk sama-sama maju, insya Allah. Kepada para ustaz, silakan kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan bertawakal kepada Allah dan penuh tanggung jawab, kami menyatakan kesediaan kami dengan tulus ikhlas untuk menerima amanat sebagai pengurus Forum Pesantren Alumni Gontor Riau periode 2024-2025, dan dengan hidayah dan taufiknya kami sanggup berusaha: satu, membina segenap anggota dalam mengamalkan prinsip-prinsip pendidikan Pondok Modern Darussalam Gontor. Dua, membantu kelangsungan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor. Tiga, memenuhi ketentuan-ketentuan dan menjaga nama baik organisasi dan berkhidmat kepada agama, bangsa dan negara. Empat, menggerakkan organisasi Forum Pesantren Alumni Gontor Riau secara dinamis tanpa mengganggu kegiatan organisasi lain. Terima kasih. Dengan disaksikan oleh pengurus pusat FPAG dan seluruh yang hadirin, maka dengan ini disahkan bahwa beliau berempat ini menjadi pengurus harian tetap Forum Pesantren Alumni Gontor Riau untuk periode 2024-2029. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti tinggal susun ke Pak Yusuf. Acara selanjutnya, peletakan batu pertama dan penandatanganan prasasti Gedung Perpustakaan Alim Tinang. Nanti dibawa ke sana aja. Ya, kalau nggak dibawa ke sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Effendi LC. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Acara selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan. Acara selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan kepada Al-Ustaz Kiai Haji Anang Rizal Masyhadi MA PhD. Doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Effendi LC. Kepada beliau dengan segala hormat
Dipersilahkan. Bismillah. Alhamdulillah Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa thabatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hayyin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma la tada' lana fi maqamina wa fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la dhalan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha as-salah illa qadaitaha wa yassartaha ya maulana ya rabbal alamin. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umura asatidatina wa umara jami'il muslimina wal muslimat wa umara ma'ahadina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. هلما نختتم برنامجنا اليوم بقراءة الحمد لله وكفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Persatuan bersama.